Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya berada di atas pesawat Emirates Air. Ya, saat ini atas bantuan DPR RI akhirnya saya mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Afrika Selatan, tepatnya ke Cape Town. Saya tidak sendiri tetapi bersama seorang budayawan muda yakni Putra Adi Suryo, juga bersama seorang penulis biografi Nurdin Ranggabarani. Kali ini kami bertiga berkesempatan mengunjungi negeri Nelson Mandela ini. Dari Jakarta kami transit di Dubai selama 9 jam perjalanan. Kemudian setelah beberapa jam transit, selanjutnya dari Dubai langsung ke Cape Town selama 6 jam. Jadi total sekitar 18 jam kami di perjalanan. Baik, ini kami sudah tiba di Bandara Cape Town bersama rombongan. Di hari kedua perjalanan kami, yang pertama kami menuju ke Konsulat Jenderal RI yang berada di Cape Town. Saat ini saya berada di Konjen RI bersama Konsul Jenderal Bapak Krisna Adi Putranto. Selanjutnya menuju ke Grassy Park di kediaman Ibrahim Manuel, yakni salah satu keturunan dari Ismail Dia Mallela, dan saya mempunyai kesempatan bertemu langsung dengan keturunan Ismail Dia Mallela ini. Di dalam rumahnya tampak dipenuhi dengan clipping-clipping koran dan kertas-kertas yang bertuliskan tentang informasi-informasi tentang sejarah masuknya Islam ke Cape Town, Afrika Selatan. Di situ juga banyak informasi-informasi tentang Indonesia. Bahkan juga ada informasi tentang Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin IV. Dan salah satu tulisan yang menarik bagi saya adalah tulisan saudara Raida Jacobs yang ditulis di koran Cape Times tanggal 14 Maret tahun 2001. Judulnya The Tale of the Tuang of Old Simonstown. Selain itu, Ibrahim Manuel juga mengeluarkan semua buku-buku ataupun kitab-kitab termasuk yang bertulisan Arab yang ditulis tangan. Kitab-kitab bertulisan Arab tulis tangan ini konon ditulis oleh ulama-ulama pejuang Sumbawa saat itu. Jadi ketika mereka dipenjara dan dibuang di Cape Town, Afrika Selatan ini, justru para ulama menggunakan kesempatan tersebut untuk menuliskan buku-buku yang berbahasa Arab. Pulau kecil di latar belakang tempat saya berdiri ini adalah Robben Islands. Di pulau inilah tempat para tahanan-tahanan politik itu ditahan dan dipenjarakan, termasuk Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Saat ini kami berada di Grassy Park, di mana di tempat ini terdapat 2 buah makam. Makam yang pertama bertuliskan makam Ismail Dia Mallela, dan makam yang satunya adalah makam Tuang Jalil. Tuang Jalil ini adalah anak dari Ismail Dia Mallela. Kedua makam ini tampak terawat dengan baik, dipagari dengan pagar besi, dan diselimuti dengan berlapis-lapis kain. Nah, tampak di dalam video ini adalah teman kita Nurdin Ranggabarani bersama Bang Putra Adi Suryo mencoba menghitung ada berapa lapis kain yang menutupi makam Ismail Dia Mallela ini. Ibrahim Manuel mengatakan bahwa dirinya pernah bermimpi pada bulan Maret 1997. Di dalam mimpinya dia didatangi oleh almarhum ayahnya yang menyuruhnya untuk mulai mencari keluarganya. Bahkan dia bermimpi selama 2 kali. Kemudian dia mengatakan kepada ibunya tentang mimpinya. Dan dia ingin kembali menggali sejarah-sejarah lama keluarganya. Dan dia meminta izin untuk mencari keluarga-keluarganya yang berada di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1999 atas bantuan pemerintah Indonesia, Ibrahim Manuel berkesempatan datang ke Indonesia dan berkunjung ke makam leluhurnya di Pemangong, Lenangguar. Saat itulah menurut
Bang Yud, salah seorang keturunan Ismail Dia Malela yang berada di Pemangong, ketika Ibrahim Manuel mengunjungi makam Dea Tuan yang ada di Pemangong, Kecamatan Lenangguar ini, tiba-tiba batu nisan dari kuburan itu bergerak. Dan hal ini menurutnya menandakan bahwa yang datang berkunjung itu memang benar-benar adalah keturunan dari Dea Tuan. Salah seorang penulis di Cape Town yang bernama Joda Jacobs di dalam Cape Times pada tahun 2001 menulis hasil wawancaranya dengan salah seorang keluarga bernama Julaiha Anthony. Julaiha Anthony ini mengaku menjadi keturunan dari Dea Kuasa, juga keturunan dari Ismail Dia Malela. Julaiha mengatakan bahwa pada saat usia 12 tahun, neneknya selalu menceritakan bahwa leluhurnya bernama Dea Kuasa. Yang menarik dari cerita Julaiha ini adalah bahwa Dea Kuasa meninggal di Cape Town. Pada saat beliau meninggal, Dea Kuasa ini jenazahnya dimakamkan oleh anaknya Ismail Dia Malela di lereng sebuah bukit. Kemudian pada saat Ismail Dia Malela ini meninggal, anaknya Tuan Jalil juga menguburkannya di samping ayahnya Dea Kuasa. Namun selanjutnya ketika Jalil meninggal, oleh keluarganya dimakamkan di tanah yang diberikan oleh pemerintah untuknya dan keturunan-keturunannya. Menurut Joda Jacobs, nama Dea Kuasa ini diubah kemudian menjadi Anthony. Anthony terus berhubungan dengan putranya Ismail yang menikahi seorang gadis dari Saint Helena dan memiliki 2 anak. Salah satunya bernama Jalil. Jalil ini adalah budak pertama yang diberikan sebidang tanah oleh pemerintah pada bulan September 1823, yaitu lahan yang terletak di R1240 Drive Runciman, Seaford, di sebelah Taman Zikir. Namun menurut saya tulisan dari Joda Jacobs ini masih debatable, karena di lereng Gunung Simonstown ini hanya ada 2 makam, dan di situ tertulis makam atas nama Ismail Dia Malela dan Jalil. Tidak ada makam yang bertuliskan nama Anthony ataupun Dea Kuasa. Sementara di sisi lain, versi keturunannya yang berada di Sumbawa adalah Dea Kuasa ini berhasil melarikan diri dari penjara di Simonstown dan kembali ke kampung halamannya Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Sumbawa. Hingga akhir hayatnya kemudian Dea Kuasa meninggal dunia dan beliau dimakamkan di pemakaman Sampar. Tepatnya saat ini berada di BTN Bukit Permai, Sumbawa. Demikianlah perjuangan Ismail Dia Malela bersama ayahnya Dea Tuan Kuasa dibuang oleh penjajahan Belanda hingga ke Cape Town, Afrika Selatan, sehingga sampai saat ini Ismail Dia Malela mempunyai keturunan di Cape Town, Afrika Selatan, sementara Dea Kuasa yang konon berhasil melarikan diri dan saat ini dimakamkan di pemakaman Sampar, Sumbawa. Baik teman-teman semua, saksikan video saya berikutnya tentang ulama yang membangun masjid pertama di Afrika Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.